أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan bagi kita semuanya, sehingga di malam dan di tempat yang barakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kemudahan dan keringanan untuk menghadiri majelis ilmu. Dan kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti tuntunan beliau sampai tegaknya hari kiamat. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih seputar hal-hal yang dianjurkan atau dibolehkan untuk dilakukan di dalam salat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca sebagiannya. Dan insya Allah pada pertemuan atau pada malam ini kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala wa ra'a. Wa yubahu lil musalli lubsu thawbi wa nahwih. Dibolehkan bagi orang yang sedang salat menggunakan pakaian dan semisalnya. Wa hamlu syai'in wa wad'uhu. Dan juga dibolehkan membawa sesuatu dan meletakkannya. Jadi dibolehkan ketika sedang sholat membawa sesuatu dan meletakkannya. Itu tidak mengapa, ya, dengan catatan sesuatu yang dibawa tersebut adalah suci, seperti misalkan membawa tas, ya, atau yang lainnya, selama benda yang dibawa tersebut suci dan tidak najis. Dan ini adalah menurut jumhur ulama. Nanti kalau ada orang yang salat kemudian dia membawa najis, maka salatnya tidak sah, sebagaimana ini pendapat jumhur ulama. Demikian juga dibolehkan ketika sedang salat menggendong atau membawa anak kecil. Sebagaimana dulu Nabi SAW ketika beliau salat, beliau menggendong cucunya yaitu Umamah binti Abil As. Ya, ketika beliau jadi imam, beliau menggendong Umamah binti Abil As. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, di mana dia menceritakan, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam
ya umman nasa wa Umamah bintu Abil As wahya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqih. Kata Abu Qatadah Al-Ansari, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam para sahabat dalam atau sementara atau dalam keadaan beliau sambil menggendong Umamah bintu Abil As. Fa idza raka'a wada'aha, apabila beliau ruku maka beliau meletakkan, wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha, dan apabila beliau bangkit dari sujud maka beliau kembali menggendongnya. Nah, maka dalam hadis ini para jamaah sekalian azakumullah, para ulama menjadikan sebagai dalil tentang bolehnya menggendong anak ketika salat atau menggendong bayi ketika salat. Bahkan dahulu Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditanya, ayakhudhur rajulu waladahu wa huwa yusalli, apakah boleh seorang itu mengambil anaknya atau mengendongnya sambil salat? Qal na'am. Kemudian Imam Ahmad menjawab na'am, artinya boleh. Wahtajja bihadithi Abi Qatadah. Kemudian Imam Ahmad berhujjah atau berdalil dengan hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang kita sebutkan tadi. Nah, namun perlu diperhatikan ketika salat sambil membawa anak, ya, atau menggendong anak, terutama ibu-ibu, yang perlu diperhatikan adalah hendaknya dipastikan bayi yang kita bawa atau bayi yang digendong itu tidak membawa najis. Terutama bayi yang masih pakai pampers misalkan. Maka harus diperiksa sebelum sholat. Harus diperiksa sebelum sholat. Jangan sampai membawa najis. Atau mungkin anaknya sudah kencing. Atau yang semisalnya. Maka harus benar-benar diperhatikan sebelum sholat. Karena tidak boleh membawa najis sambil sholat. Karena itu sangat mempengaruhi keabsahan sholat. Makanya dahulu Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 403, kata beliau, "Lau hamalal musalli qaruratan fiha najasatun masdudah." Kalau seandainya orang salat itu membawa botol yang di dalamnya ada najis yang sudah tertutup, artinya tidak keluar, lam tasihha salatuhu, maka salat orang tersebut tidak sah. Li'annahu hamilun lidajasatin ghairu ma'fuin anha fi ghairi ma'daniha. Karena dia membawa najis yang tidak dimaafkan, yang bukan pada tempatnya. Karena setiap kita, masing-masing kita, di dalam tubuh kita itu ada kantong najis. Itu disilahkan dengan ma'dadu najasah. Itu kalau dalam tubuh manusia itu tidak masalah. Yang dimasalah adalah di luar badan kita. Ketika seorang sholat membawa najis, walaupun najis itu tertutup, dan itu selama najis, maka itu salatnya tidak sah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa asbaha ma law kanat ala badanihi aw thawbih, dan itu sama statusnya seperti najis yang kena pada baju dan pakaiannya. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa apabila ada orang salat dan membawa najis, maka salatnya tidak sah. Oleh karenanya perlu kita ingatkan kembali untuk ibu-ibu yang misalkan ketika dia salat menggendong anaknya, maka hendaknya diperhatikan. Perhatikan jangan sampai anaknya mungkin sudah kencing, ya, atau semisalnya, kemudian dia bawa ke masjid, kemudian dia gendong sambil salat. Maka ini sangat mempengaruhi keabsahan salatnya, sampai Imam Qudamah mengatakan salatnya tidak sah. Nah, kemudian jadi pertanyaan di sini, bagaimana kalau umpamanya dia lupa atau tidak tahu dia membawa najis atau menggendong anaknya misalkan, ternyata anaknya dikencing dalam pampasnya, tapi dia tidak tahu, atau dia lupa dan dia ingat atau baru ingat ketika sudah selesai sholat. Nah, sekarang bagaimana sholatnya? Apakah harus diulangi atau tidak? Maka di sini mungkin perlu kita baca keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disebutkan dalam kitab Al-Majmu' jadi 3 halaman 163. Kata beliau,
madzahibul ulama'i fi man shalla binajasatin nasiha aw jahilaha. Jadi menurut para mazhab ulama, bahwa orang yang salat membawa najis dalam keadaan dia lupa ataupun tidak tahu, dzakarna annal as-sahha fi madhhabina wujubul i'adah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kami telah sebutkan bahwa menurut mazhab kami itu orang-orang Syafi'iyah, jadi yang benar maka wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Wa bihi qala Abu Qilabah wa Ahmad, dan ini merupakan pendapatnya Abu Qilabah dan juga pendapatnya Imam Ahmad. Wa qala jumhurul ulama, dan jumhur ulama mengatakan la i'adata alaihi, tidak ada kewajiban untuk mengulangi salat. Hakahu Ibnu Munzir an Ibnu Umar, dan sebagaimana ini diceritakan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Umar, Ibnu Musayyib, Tawus, Atha, dan ini semuanya deretan para tabi'in. Wa Salim bin Abdullah, wa Mujahid, As-Sya'bi, An-Nakhai, Az-Zuhri, wa Yahya Ansari, wal Auza'i, wa Ishaq, wa Abi Thawr. Qala Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Munzir mengatakan, wa bihi aqul wa huwa madhhabu Rabi'ah wa Malik. Ibnu Munzir mengatakan, wa bihi aqul, dan ini adalah merupakan pendapatku dan juga pendapat Rabi'ah, Imam Malik, wa huwa qawiyyun fid dalil wa huwa mukhtar, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat secara pendalilan dan ini adalah pendapat yang terpilih. Jadi kesimpulannya bahwa Imam Nawawi rahimahullah mengatakan apabila ada orang yang salat kemudian membawa najis dalam keadaan dia lupa atau tidak tahu, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi salat. Tapi apabila hal itu dia tahu setelah selesai salat. Jadi apabila dia tahu bahwa dia membawa najis atau lupa dan dia baru ingat setelah salat, maka menurut mazhab orang Syafi'iyah maka tidak ada kewajiban maka menurut pendapat yang benar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi salat, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari sisi pendalilan, dan ini adalah pendapat yang terpilih. Baik. Kita lanjutkan. Wa fathul babi, kemudian dibolehkan bagi orang yang salat untuk membuka pintu. Dibolehkan bagi orang yang sedang salat untuk membuka pintu, yaitu salat fardu maupun salat sunnah. Baik. Akan tetapi untuk salat fardu, ya kalau salat sunnah ini ijma' para ulama tentang bolehnya. Tapi untuk salat fardu tidak boleh istijal. Untuk salat fardu tidak boleh istijal atau tergesa-gesa untuk buka pintu, kecuali dalam keadaan darurat atau karena ada sesuatu yang penting, ya, itu tidak boleh tergesa-gesa. Ini kalau ketika sedang melakukan salat fardu. Sehingga tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah dengan bertasbih. Misalkan ada orang yang ngetuk pintu, maka jangan tergesa-gesa untuk buka pintu. Maka tahap pertama yang dilakukan adalah bertasbih, membaca subhanallah, ya, membaca subhanallah. Jangan langsung lompat buka pintu. Jadi harus at-tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah ini bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan itu dengan menepuk tangan. Misalkan ada seorang perempuan ketika salat dalam rumahnya, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu, maka jangan tergesa-gesa untuk buka pintu. Maka tahapan pertama yang dilakukan adalah hendaknya menepuk tangannya. Atau kalau dia laki-laki, maka dengan bertasbih, itu membaca subhanallah. Sehingga orang yang di luar rumah atau orang yang mengetuk pintu itu dia tahu bahwa orang yang di dalam rumah itu adalah masygulun bisalah. Dia adalah sedang sibuk melakukan salat. Nah, sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza kanatis salatu nafilatan." Apabila salat yang dilakukan adalah salat sunnah, fal amru fiha wasi'. Maka ini ada kelonggaran. La mani'a min qat'iha. Maka tidak ada larangan untuk membatalkan salat. Ini kalau salat sunnah, ya. Wa ma'rifati man yatrukul bab.
dan mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Wa idza amkana at-tanbiha bit-tasbih min ar-rujul aw at-tasbih min al-mar'ah hatta ya'lam alladhi 'inda al-bab. Kalau memungkinkan diingatkan dengan membaca tasbih untuk laki-laki atau untuk perempuan, itu dengan menepuk tangan, hatta ya'lam alladhi 'inda al-bab, sampai atau sehingga orang yang berada di pintu itu tahu annalladzi bidakhil bait masghulun bisalah, bahwa orang yang di dalam rumah itu dia tahu bahwa dia sedang sibuk melakukan salat. Kapa dzalika, maka itu sudah cukup. Artinya tidak perlu dia buka pintu kalau hal itu memang memungkinkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat tasfiqu lin-nisa man nabahu syai'un fi salatih walyaqul subhanallah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi apabila terdapat sesuatu dalam salat kalian, maka untuk perempuan hendaknya dia menepuk tangannya. Adapun untuk laki-laki, maka hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Sampai di sini paham insyaallah ya. Jadi kalau ada orang yang mengetuk pintu sementara kita lagi salat, maka tahapan pertama itu dengan membaca subhanallah. Adapun untuk perempuan, maka dengan menepuk tangan. Fa in kana hadza la yanfa'u lil bu'di wa 'adami sima'ih. Tapi kalau umpamanya tempatnya jauh, misalkan dia salat dalam rumah sementara pintunya mungkin agak jauh sehingga tidak kedengaran. Tidak kedengaran, atau orang yang berada di pintu tersebut yang ngetuk pintu itu tidak mendengar. Kalau orang di dalam rumah itu dia membaca subhanallah sebagai bentuk dia mengingatkan bahwa dia sedang salat. Tapi hal itu kalau tidak memberikan manfaat, fala ba'sa ay yaqta'ha lil hajah khassatan an-nafilatu. Maka tidak mengapa orang yang melakukan salat fardu itu untuk membatalkan salatnya. Karena itu dibutuhkan. Terlebih lagi salat yang dilakukan adalah salat sunnah. Artinya kita sudah ingatkan dengan membaca subhanallah tapi tidak bermanfaat. Tetap saja dia ngetuk pintu, maka tidak masalah kita membatalkan salat. Baik. Amal fardu fa idza kana yukhsha anna at-tariqa li syai'in muhim. Adapun melaksanakan salat fardu apabila hal itu dikhawatirkan bahwa orang yang mengetuk pintu itu adalah membawa sesuatu yang penting. Wala ba'sa aidan bil qat'i thumma yu'iduha min awwaliha. Maka seperti ini juga tidak mengapa membatalkan salat kemudian nanti diulangi salatnya dari awal. Jadi kalau dikhawatirkan orang yang mengetuk pintu adalah membawa sesuatu yang penting. Kalau umpamanya tidak dibuka, sementara barang itu nanti diletakkan di dekat pintu, nanti ada orang yang mengambilnya dan semisalnya, maka karena itu adalah perkara yang penting, maka tidak mengapa ketika kita sedang salat fardu untuk membatalkan salat kita. Kemudian nanti diulangi dari awal. Demikian dijelaskan oleh Syekh Fauzan dalam Fatwa Ulama'il Baladil Haram halaman 154. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Fauzan, walahu qatlu hayyatin wa aqrab. Kemudian dibolehkan juga bagi orang yang sedang salat untuk membunuh ular dan kalajengking. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara biqatli al-aswadain fi shalah. Karena Nabi sallallahu pernah memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam di dalam salat. Apa itu? Al-hayyata wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Sebagaimana disebut dalam hadis Isa, oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah pernah bersabda, uqtulu al-aswadain fi shalah. Adalah kalian membunuh dua binatang hitam di dalam salat. Al-hayyata wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Akhrajahu al-arba'atu wa sahih Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, lakin la yanbaghi lahu ay yukthira min al-af'ali al-mubahati fi shalah illa dirarurah. Akan tapi tidak sepatutnya untuk memperbanyak gerakan yang dibolehkan di dalam salat kecuali karena darurat. Wa in aktsara minha min ghairi darurah. Kalau dia memperbanyak gerakan yang dibolehkan di dalam salat itu tanpa darurat, wa kadat mutawaliyatan, di mana gerakan itu terus-menerus,
abtalatis shalah, maka hal itu dapat membatalkan salat. Jadi gerakan-gerakan yang dibolehkan di dalam salat, apabila hal itu dilakukan dengan cara terus-menerus, maka itu dapat membatalkan salat. Dan ini pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi apabila gerakan dalam salat itu dilakukan secara terus-menerus, maka hal itu dapat membatalkan salat. Alasannya adalah li'anna dzalika mimma yunafi as-salata wa yusghilu anha. Karena hal itu dapat menafikan kesempurnaan salat atau dapat meniadakan salat dan menyibukkan dari salat. Baik. Kemudian berikutnya, wa idza arada lil musalli amrun kasti'dzanin alaihi. Apabila ada sesuatu ketika salat, seperti ada orang yang minta izin untuk menemuinya, au sahwin imami, atau imamnya lupa, au khafa ala insani al-luqu'a fi halakah, atau khawatir seorang terjerumus dalam kebinasaan atau dalam hal yang berbahaya, falahu at-tanbihu ala dzalik, maka boleh baginya untuk mengingatkan ketika sedang salat. Bagaimana caranya? Bi ayyusabbihar rajulu wa tasfiqal mar'ah, yaitu dengan membaca at-tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan untuk perempuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabakum amrun." Apabila ada sesuatu pada salat kalian, falyusabbihur rijal, maka untuk laki-laki itu dengan bertasbih, wal yusaffihu an-nisa, untuk perempuan itu dengan cara menepuk tangan. Kalau kita contohkan misalkan ketika kita sedang salat ya, kemudian ada anak-anak kita sedang main-main misalkan, dan kita khawatir dia akan melakukan hal yang membahayakan, maka boleh kita membaca tasbih untuk laki-laki, adapun untuk perempuan yaitu dengan menepuk tangan. Baik. Kemudian wala yukrahu assalamu 'alal musalli. Tidak dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Idza kana ya'rifu kaifa yaruddu. Apabila orang yang diberi salam itu tahu bagaimana cara menjawab salam. Jadi tidak dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Dengan catatan apabila yang diberi salam tersebut dia tahu bagaimana cara menjawab salam. Walil musalli hina idzin raddu salami fi halis salati bil isyarati wala bil lafaz. Dan untuk orang yang sedang salat, maka cara menjawab salamnya yaitu dengan isyarah, dengan isyarat, bukan dengan lafaz atau bukan dengan ucapan. Fala yaqulu wa alaikumussalam, maka tidak boleh dia menjawab salam wa alaikumussalam. Misalkan ketika kita sedang salat, tiba-tiba ada orang memberi salam, maka jangan kita menjawabnya dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum, kemudian kita jawab waalaikumsalam. Maka itu tidak dibolehkan. Bagaimana cara menjawab salamnya? Yaitu dengan isyarat. Dengan isyarat. Fa in raddahu bil lafzi batalat bihi salatuh. Kalau umpamanya dia jawab salam dengan lafaz atau dengan ucapan waalaikumsalam, maka salatnya menjadi batal. Li'annahu khitabun adami. Karena itu adalah termasuk ucapan yang bersifat ucapan berbicara dengan manusia. Walahu ta'khirur raddi ila ma ba'da salam. Atau boleh nanti dia jawab salam itu setelah selesai dari salat. Nah, jadi ini berkaitan tentang hukum mengucapkan salam ya kepada orang yang sedang salat adalah dianjurkan dan tidak dimakruhkan. Sekali lagi dengan catatan apabila yang diberikan salam itu adalah dia tahu bagaimana cara menjawab salam. Nah, baik. Berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ya. Jadi dengan cara menjawab salam yaitu dengan isyarat. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, jadi 2 halaman 314, beliau mengatakan wa qad ajma'al ulama'u ala
anna man sullima alaihi wa huwa yusalli. Jadi ijma atau sepakat para ulama, barang siapa yang diucapkan salam atasnya sedangkan dia dalam keadaan salat, faradda isyaratan, kemudian dia menjawab dengan isyarat, annahu la syai'a alaihi, maka itu tidak mengapa. Artinya dia tidak mengapa, artinya cara seperti itu adalah sudah dibenarkan. Itu sudah dibenarkan sebagaimana ijma para ulama. Sekali lagi bahwa ketika kita salat, cara kita menjawab salam yaitu dengan isyarat. Dan tidak boleh dengan ucapan. Sebagaimana ini juga ijma para ulama. Kata ijma para ulama itu menjawab salam itu bukan dengan ucapan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battal dalam Syarh Sahih Al-Bukhari jadi 3 halaman 207, beliau mengatakan ajma'al ulama. Para ulama sepakat annal musalli la yaruddu salama mutakalliman. Orang yang sedang salat itu tidak boleh baginya untuk menjawab salam dengan lafaz, yaitu dengan ucapan waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepakat para ulama. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah boleh menyebutkan bahwa telah disebutkan dalam banyak hadis dari Nabi SAW, hadis yang sahih, di mana Nabi SAW ketika beliau menjawab salam dalam keadaan beliau sedang salat, maka beliau menjawab salam dengan isyarat. Sehingga mana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dari Suhaib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wal ansaru yadkhuluna yusallimuna alaihi wa kana yaruddu isyaratan. Dalam hadis Ibnu Umar dari Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di Masjid Quba, kemudian ada beberapa sahabat dari kalangan Ansar memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang salat. Wa kana yaruddu isyaratan, dan Nabi sallallahu menjawab salamnya yaitu dengan isyarat. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang apabila kita sedang salat kemudian ada orang mengucapkan salam, maka cara menjawab salamnya itu dengan isyarat. Atau juga disebut dalam hadis lain, anna rujulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli farudda alaihi isyarah. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Nabi SAW sedangkan beliau dalam keadaan salat. Farudda alaihi isyaratan. Nabi SAW menjawabnya dengan isyarat. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan atau menjelaskan tentang bagaimana cara menjawab salam ketika salat, yaitu dengan isyarat. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjawab salam dengan isyarat? Kalau tadi kan sebutkan di isyarat, apakah dengan cara begini atau dengan begini atau yang semisalnya. Maka bagaimana cara menjawab salam isyarat telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dalam Sunan Abu Dawud, bahwasanya dahulu Ibnu Umar pernah bertanya kepada Bilal. Ibnu Umar pernah bertanya kepada Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli?" Bagaimana pertanyaan Ibnu Umar kepada Bilal? Wahai Bilal, bagaimana dulu engkau melihat atau menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dulu, bagaimana beliau menjawab salam ketika yaitu orang-orang Ansar atau sahabat Ansar mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian kata Bilal, wa basata kaffaihi, yaitu ketika salam Bilal yaitu membuka tangannya. Wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawq, di mana yakni bagian tangan, telapak tangan bagian bawah ini beliau hadapkan ke bawah, adapun bagian tangan di atas ini beliau hadapkan ke atas. Kalau kita contohkan seperti ini. Misalkan ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka kita jawab dengan isyarat seperti ini. Bukan gini, tapi begini. Ya, seperti ini. Sebagaimana jelaskan dalam hadis ini.
Jadi isyaratnya seperti ini. Paham insyaallah ya? Nah, baik. Jadi bagian atas ini tetap menghadap ke atas dan bagian bawah ini tetap menghadap ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini hendaknya diperhatikan, ya. Dan diperhatikan ketika kita mengucapkan atau memberikan salam kepada orang yang sedang sholat, apabila hal itu mengganggu dia di dalam sholat. Ketika kita mengucapkan salam kepada seorang yang sedang sholat, apabila hal itu mengganggu dia di dalam sholatnya, atau dia orang awam, orang jahil, tidak tahu bagaimana cara menjawab salam ketika sedang salat, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Insyaallah ya. Kalau kita khawatir dia terganggu dalam salatnya atau dia orang awam, tidak tahu bagaimana cara menjawab salam, maka kita tidak dianjurkan saat itu untuk memberikan salam atau mengucapkan salam. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, assalamu alal musalli jaizun. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat itu adalah boleh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir 'alal ladzina yusallimun alaih. Karena Nabi tidak mengingkari kepada para sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau. Illa, perhatikan sini, illa idza khafal musallimu ayyushawwisha 'alal musalli fala yusallim. Kecuali apabila orang yang mengucapkan salam itu khawatir atau takut di mana orang salat tersebut adalah dia terganggu, maka tidak boleh mengucapkan salam. Khafa ayyatakallama birrad, atau khawatir orang yang sedang salat itu dia menjawab salam itu dengan ucapan waalaikumsalam, ya. Yakni al-amma aktsaruhum la yafham. Kenapa? Karena biasanya orang awam itu kebanyakannya mereka tidak paham. Kebanyakannya tidak paham. Rubba idza sallamta alaihi qalu alaikassalam. Atau bisa jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, malah dia ketika salat menjawab waalaikumsalam. Fabatalat salatuhu, sehingga salatnya menjadi batal. Idza kana aliman fa innaha tabtul bidzalik. Apabila dia tahu bahwa tidak boleh menjawab salam ketika salat dengan ucapan, maka batalah salatnya. Paham insyaallah ya? Jadi umpamanya dia jahil, maka tidak batal salatnya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau sebutkan di sini fa'ala kulli halin naqul, maka ala kulli hal kita katakan assalamu alal musalli ghairu munkar. Ya, jadi memberikan salam kepada orang yang sedang salat itu tidak diingkari. Li iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa idza khafa at-tashwish, kecuali apabila khawatir yang sedang salat itu dia merasa terganggu. Nah, demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Liqa wal Bab al-Maftuh. Baik. Atau kalau umpamanya dia tidak tahu jawab salam, maka boleh diakhirkan jawab salamnya, yaitu setelah selesai salat. Atau boleh juga dengan isyarat dengan kepala, yaitu dengan begini. Ketika ada orang salam, assalamualaikum, maka boleh menjawab salam isyarat dengan kepala. Itu juga dibolehkan. Baik. Wa yajuzu lil musalli ay yaqra'a iddata suwarin fi raqatin wahidah. Dibolehkan juga bagi orang yang salat untuk membaca beberapa surat di dalam satu rakaat. Dibolehkan bagi orang yang salat untuk membaca beberapa surat dalam satu rakaat. 5 fis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatin min qiyamihi bil Baqarah wa Nisa wa Ali Imran. Sebagaimana Nabi sallallahu membaca di dalam satu rakaat itu adalah surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan surah Ali Imran. Ini dalam satu rakaat. Maka dalam hadis ini menunjukkan tentang dibolehkannya bagi orang yang salat untuk membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Tapi ingat, kalau kondisi kita jadi imam, maka hendaknya kita perhatikan keadaan imam, keadaan makmum. Mungkin ada di antara makmum ada yang lemah, ada yang sudah tua, atau yang sakit, ada yang punya kebutuhan, maka jangan seenaknya membaca
ayat-ayat panjang, apalagi membaca surah Al-Baqarah. Kita tahu Al-Baqarah berapa juz? Subhanallah. Apalagi surah An-Nisa dan surah Al-Imran. Ya, nanti marah makmumnya tidak khusyuk dalam salat, bahkan kabur makmumnya. Ya, bahkan ada yang pingsan. Maka ini hendaknya diperhatikan. Tapi kalau punya salat sendirian maka tidak mengapa, karena dia lebih tahu tentang dirinya. Nah, jadi intinya adalah hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan tentang bolehnya membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa yajuzu lil insani ay yaqra'a badal Fatihati suratain aw thalathan. Jadi boleh bagi orang yang salat itu membaca setelah Al-Fatihah membaca 2 surat atau 3 surat. Walahu ay yaqtasira ala suratin wahidah, dan juga dibolehkan membaca 1 surat dalam 1 rakaat. Demikian dijelaskan oleh beliau, yakni Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau. Naam. Baik. Kemudian wa yajuzu lahu ayyukarrira qira'atas surah fi raq'atain. Dan juga dibolehkan bagi orang yang sedang salat untuk mengulangi 1 surat dalam 2 rakaat. Misalkan di rakaat pertama dia baca surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua juga dia baca surah Al-Kafirun. Maka seperti ini juga dibolehkan. Wa ayyuqassima as-suratal wahida baina rak'atain. Atau juga dibolehkan membagi 1 surat untuk 2 rakaat. Misalkan dia baca surah An-Naba. Dia baca surah An-Naba ini untuk 2 rakaat. Itu dibolehkan. Jadi dia membagi 1 surat untuk 2 rakaat itu dibolehkan. Dia baca surah An-Naba misalkan dari awal, kemudian dia sambung untuk rakaat kedua, yaitu dari surah An-Naba seperti innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba, dan seterusnya. Maka intinya membaca 1 surat untuk 2 rakaat itu dibolehkan. Wa yajuzu lahu qira'atu awakhir as-suwar wa awsatiha. Dan juga dibolehkan membaca pertengahan surat atau di akhir surat. Lima rawa Ahmad wa Muslim min Ibnu Abbas, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula min raka'at al-fajr qala ta'ala qulu amanna billah wa ma unzila ilayna. Di mana Nabi sallallahu ketika salat fajar di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Wa fi tsaniyati al-ayata fi Ali Imran. Dan untuk rakaat yang kedua, beliau membaca surah Ali Imran, yaitu ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wa li umumi qaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan juga berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian membaca apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Tapi di sini Shalih Fauzan mengingatkan, lakin la yanbaghi al-iktsaru min dzalika. Tapi ini tidak sepantasnya sering-sering dilakukan. Jadi ini tidak sepantasnya atau tidak layak, yaitu selalu atau sering melakukannya. Artinya setiap sholat dia selalu membaca akhir surat. Maka kata Shalih Fauzan, ini tidak selayaknya untuk selalu dilakukan. Bal yuf'alu ahyanan, tapi lakukan dengan kadang-kadang. Tapi kalau terus-menerus, maka ini tidak selayaknya untuk dilakukan. Baik. Walil musalli ay yasta'idza inda qira'ati ayatin fiha dzikra 'adzab. Kemudian juga dibolehkan bagi orang yang salat untuk berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia melewati atau ketika dia membaca ayat azab. Maka itu dibolehkan untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyas'alallaha 'inda qira'ati ayatin biha dzikra rahmah, atau meminta kepada Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca ayat rahmat.
Walahu ayyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda qiraati dzikrihi. Nah, intinya bahwa ketika orang salat dan dia membaca ayat-ayat azab, maka boleh baginya untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika membaca ayat rahmat, maka dibolehkan untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku ya dalam salat fardu maupun salat sunnah. Dan juga bagi orang yang menjadi imam ataupun jadi makmum ataupun orang yang salat sendirian. Ketika dia membaca ayat azab, maka dibolehkan baginya untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika membaca ayat rahmat, maka dibolehkan baginya untuk minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam majmu' fatwa beliau jadi 3 halaman 562, beliau menjelaskan qala Asy-Syafi'i wa ashabuna. Jadi Asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i dan kawan-kawan kami dari kalangan Syafi'iyah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yusannu lil qari'i fis shalah wa kharijiha idza marra bi ayati rahmatin ayas'alallaha ta'ala ar-rahmata. Disunahkan bagi orang yang membaca baik di dalam salat ataupun di luar salat apabila dia membaca ayat-ayat rahmah, ayat rahmat, maka disunahkan baginya untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia membaca ayat-ayat azab, disunahkan baginya untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam majmu' beliau. Nah, kemudian di sini Shalih Fauzan menyebutkan walahu ayyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda qiraati dzikrihi. Kemudian disunahkan ketika salat atau dibolehkan ketika salat untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut. Misalkan ketika kita salat atau ketika kita mendengarkan imam baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ta'aqqudi salati alaihi inda dzakrihi, dan juga sangat ditekankan untuk bersalawat kepada Nabi sallam ketika nama beliau disebut. Ya, makanya jangan kita malas-malas ketika kita mendengar nama beliau disebut, maka kita jangan malas untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah beberapa hal atau beberapa pembahasan yang berkaitan tentang hal-hal yang dianjurkan atau dibolehkan untuk dilakukan bagi orang yang sedang salat. Kemudian di ujung pembahasan ini, Syekh Shalih Fauzan mengingatkan wal yu'lam, maka perlu diketahui anna salata ibadatun azimah, bahwa salat adalah ibadah yang sangat agung, la yajuzu ayyuf'ala aw yuqala fiha illa fi hududis syara' al-waridi an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh untuk melakukan atau bacaan-bacaan salat kecuali apabila hal itu sesuai dengan batasan-batasan syariat yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa 'alaika bil ihtimami biha, maka hendaknya harus diperhatikan wa ma'rifati ma yukammiluha wa ma yunkisuha, untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyempurnakan salat dan selayaknya untuk mengetahui juga hal-hal yang dapat mengurangi nilai salat. Hatta yu'addiha 'alal wajhil akmal, sehingga dia menunaikan salat dengan cara sempurna. Jadi ini adalah hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan di salat atau dianjurkan yang disebutkan oleh penulis di sini. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi anda dan antum semuanya dan bisa kita amalkan. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.